Pejabat publik kerap mendapat sorotan tak hanya karena pamer harta kekayaannya, namun ada juga nih ya karena nominal harta yang dilaporkan dinilai tidak wajar hingga berujung pada pemanggilan oleh KPK. Namun tak hanya itu, perhatian warganet juga berfokus pada kinerja Komisi Anti Rasuah yang dipertanyakan. Kita akan bahas bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana yang sudah bergabung. Selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore, Mbak Mai. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Perlu kami informasikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berupaya menghubungi KPK namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Beberapa komisioner juga coba kami hubungi namun belum merespons. Langsung kita ke Mas Kurnia. Kita lihat dulu tadi tayangan sebelumnya ya Mas Kur, di mana kemarin Kadinkes Lampung, Reihana, ini juga sudah diperiksa oleh KPK untuk klarifikasi harta. Padahal data LHKPN ini kan sudah ada. Nah, ada kemudian asumsi masyarakat yang mempertanyakan kenapa harus viral dulu baru diperiksa. Pandangan Anda terkait hal ini seperti apa Mas Kurnia? Iya, beberapa perkara terakhir yang diusut oleh KPK sebenarnya itu bukan murni atas inisiatif KPK atau mungkin bukan temuan dari struktur penindakan KPK. Tapi ini merupakan jasa dari masyarakat yang membincangkan secara masif di media sosial sehingga kemudian menggerakkan KPK untuk mengecek misalnya dalam konteks Rafael, mengecek LHKPN, kemudian dalam konteks Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang hari ini diperiksa oleh KPK. Namun memang kalau kita berbicara soal LHKPN ada dua poin utamanya. Yang pertama adalah soal pamer kemewahan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kalau kita bicara soal pamer kemewahan, maka itu masuk pada ranah etik. Etik dalam artian di mana saat ini masyarakat masih bersusah payah, perekonomian anjlok, yang bersangkutan justru tanpa malu mengunggah video-video yang menunjukkan kemewahannya, baik melalui fashion dan lain sebagainya. Kemudian dalam aspek kedua adalah poin dari aspek hukum. KPK sudah memanggil yang bersangkutan. Maka kemudian tugas KPK adalah menelusuri apakah ada harta kekayaan yang ditemukan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN. Jika kemudian itu ada, maka ada potensi tindak pidana korupsi di sana. Misalnya berupa gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang. Itu menariknya bagi publik untuk mengawal proses penanganan perkara yang saat ini sedang berlangsung di KPK. Iya, tapi Demikian, kalau secara aturan ya Mas Kurnia, mungkin perlu dipaparkan kepada kami, terutama masyarakat yang juga masih cukup awam begitu ya. Artinya sebenarnya KPK ini punya prosedur sendiri ya untuk bisa kemudian memang tugasnya, ranahnya untuk tidak hanya mengawasi jalannya seperti apa, tapi juga kemudian memiliki sikap skeptis untuk menelusuri jika ada kejanggalan-kejanggalan yang diduga terjadi kan ya Mas? Itu yang kita dorong selama ini dengan konsep laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ketika ada peningkatan harta kekayaan tidak wajar dengan angka yang fantastis sebagaimana Bupati Pandeglang tadi, sebenarnya KPK bisa memanggil yang bersangkutan dan mengklarifikasi bagaimana kenaikan itu bisa terjadi, apa tolak ukurnya, seandainya tadi diucapkan NJOP, mana bukti administrasinya. Itu yang kita harapkan KPK dapat memanfaatkan LHKPN itu sebagaimana mestinya, bukan menjadi bukan berkas yang tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti ketika ada sesuatu yang viral terlebih dahulu di tengah masyarakat. Apalagi kalau kita merunut Komisioner KPK Alexander Marwata juga sempat menyatakan bahwa meminta warganet ini untuk melakukan patroli begitu Mas ya, tanda kutip kemudian nanti melaporkan kepada KPK. Kalau dari ICW memandang statement ini tuh seperti apa? Apakah artinya KPK ini geraknya makin melambat, tidak sesuai tupoksi ketika kemudian tanda kutip menggantungkan laporannya justru dari warganet, harus lapor dulu nanti baru ditindak oleh KPK? Yang pertama, cerita penindakan KPK lambat itu bukan hal yang baru. Sejak 2019 itu sudah menjadi cerita yang lumrah di tengah masyarakat dengan berbagai pelemahan yang ada di KPK hari ini. Kemudian yang kedua, saya tambahkan Mbak Mai, beberapa waktu yang lalu dibincangkan secara masif
bukan dilakukan oleh pejabat eksternal KPK, tapi pejabat internal KPK tatkala salah satu pimpinannya, Johanis Tanak, mengendarai sebuah mobil yang disinyalir tidak dilaporkan dalam LHKPN. Maka mari kita tunggu sikap KPK, apakah KPK akan mengklarifikasi yang bersangkutan. Sependek pengetahuan saya ketika membaca pemberitaan, dia sudah mengatakan itu adalah mobil sewaan. Maka pernyataan itu belum bisa dianggap benar kecuali ada proses verifikasi lebih lanjut. Maka dari itu di sini tantangan bagi KPK, apakah berani mengklarifikasi LHKPN satu pimpinan KPK, yaitu Johanis Tanak. Dan ini sebenarnya momentum dengan berbagai persoalan tadi Mbak Mai sampaikan dan juga sudah didiskusikan oleh masyarakat betapa lambatnya kinerja KPK. Tahun ini adalah tahun penting karena tahun pergantian pimpinan KPK, karena bagi ICW satu sumber persoalan KPK hari ini adalah kehadiran 5 komisioner KPK jilid 2019-2023. Nah, mumpung Mas Kurnia sedang membahas terkait dengan kinerja, mungkin kita agak juga menyoroti hal tersebut. Tadi ini adalah tahun terakhir dari kepemimpinan komisioner yang bertugas saat ini. Dan kalau kita ingat sejak awal di era kepemimpinan dari Ketua KPK Firly Bahuri ini menegaskan bahwa nanti akan berfokus juga pada pencegahan yang juga jadi prioritas, begitu ya. Itu yang terus digembor-gemborkan, digencarkan begitu. Kalau melihat kinerja selama ini, ICW memandang kinerja KPK dalam hal pencegahan sudahkah kemudian sesuai dengan harapan awal yang mereka nyatakan? Pertama, jelas pernyataan pimpinan KPK yaitu Pak Firly itu keliru. Karena pemberantasan korupsi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak berbicara demikian. Namun pemberantasan korupsi itu adalah kerja beriringan antara penindakan dan juga pencegahan. Selama ini kita belum melihat ada konsep pencegahan yang baik yang ada di KPK. Misalnya, Mbak Mai, saya mau kaitkan dengan tema yang kita bincangkan. LHKPN itu kan berada di kedeputian pencegahan KPK. Mari kita ulas bagaimana konsep LHKPN. Pertanyaan lanjutannya adalah, ketika ada pejabat publik yang tidak patuh melaporkan LHKPN, apakah KPK pernah merekomendasikan sanksi kepada pejabat publik terkait? Kami beberapa waktu lalu sempat melaporkan 55 anggota DPR tidak patuh melaporkan LHKPN kepada DPR. Faktanya kami duga keras ketidakpatuhan pejabat publik ini mestinya dibarengi dengan peran KPK melakukan supervisi atas sanksi administratif yang dijatuhkan. Namun faktanya sepertinya itu tidak pernah dilakukan oleh KPK. Dengan satu tolak ukur itu tentu kita bisa menilai banyak sekali pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK yang baru, baik terhadap pencegahan yang selama ini belum begitu tampak, apalagi kalau kita bicara tentang penindakan. Yang hampir anjlok, ditambah lagi pekerjaan rumah pimpinan KPK ke depan adalah mengembalikan citra kelembagaan KPK yang terlanjur pudar dan rusak selama 4 tahun terakhir. Jadi sebenarnya melihat fenomena yang makin mencuat begitu, walaupun kita sama-sama sepakat ya, fenomena pamer harta di media sosial dan juga kepatuhan untuk melaporkan LHKPN ini bisa dibilang fenomena gunung es, karena masih banyak juga yang mungkin tidak mencuat kepada publik begitu. Tapi kalau melihat fenomena ini harusnya bisa berarti dimanfaatkan oleh KPK jika KPK benar-benar konsisten dan benar-benar ada itikat baik ya untuk melakukan tugasnya, tadi fungsi pencegahan, fungsi penindakan, dan fungsi pengawasan pula untuk pemberantasan korupsi, begitu ya Mas? Ada beberapa stakeholder memang yang harus dimention berkaitan dengan peningkatan harta kekayaan tidak wajar atau mungkin budaya flexing yang banyak dilakukan oleh para pejabat publik. Selain memang hal yang harus disorot adalah KPK, namun pada bagian lain adalah pemerintah dan juga DPR. Ada satu regulasi penting yang disebut dengan istilah illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan tidak wajar. Dengan regulasi itu, maka pejabat publik yang tidak mampu membuktikan kenaikan harta kekayaannya, maka dapat dijerat pidana. Namun sayangnya, rekomendasi untuk mengundangkan konsep illicit enrichment ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu disampaikan oleh masyarakat sipil. Tapi ternyata itu tidak pernah dikerjakan
disahkan apalagi diundangkan oleh pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR. Jadi ke depan memang budaya flexing ini besar kemungkinan akan terus-menerus terjadi karena tidak ada unsur penindakan yang memberikan efek jera kepada mereka. Satu, soal penindakan di KPK, kemudian yang kedua aspek regulasi yang menyokong upaya proses hukum tersebut. Demikian, Mbak Mai. Padahal besar harapan publik, terutama kalau dalam konteks ini kita bicara soal lembaga anti rasuah, di tengah mungkin tadi yang disampaikan Mas Kurnia bahwa kepercayaan terhadap KPK juga sudah melemah di era kepemimpinan sekarang, tapi di sisi lain juga harapannya bisa benar-benar ditindak nih ya para pejabat yang memang menyalahi aturan yang ada, apalagi yang terindikasi terduga kemudian melakukan praktek-praktek korupsi yang terjadi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mbak Mai.